Oke teman-teman, Fandi di sini dan kali ini spesial banget karena aku nggak sendirian tapi ditemenin sama MDP Batch 26 lulusan terbaik. Yeay. Ada Niken dan juga ada Halo. Imelda. Halo teman-teman. Hai. Akhirnya ketemu juga waktunya buat rekaman ya. Tuh Mas Fandi. Setelah sekian lama, gimana kabarnya guys? Dari ini kan dulu mungkin. Kabar aku baik sih, baik. Baik Luar ya. biasa banget. Alhamdulillah. Imelda? Aku fresh banget karena baru lulus jadi AM ya Mas ya, AM baru, puji Tuhan. Nah, Oke. jadi sangat luar biasa. Mantap. Gimana kantor baru? Nyaman? Nyaman banget. Nyaman banget, semuanya ada. Makin terfasilitasi dengan baik. Wah, betul. Estetik juga estetik ya kan? banget. Setiap sudut sudut itu kita bisa foto-foto, tapi tetap kerja sih Mas. Tetap Iya, gitu ya. tetap kerja. Justru makin oke ya. Justru makin semangat, Kualitas oke nih banget kita. kerjanya gara-gara Oke, kantor baru. gara-gara kantor baru tuh ya. Oke, sebelumnya kita mungkin bisa flashback dulu nih Mel, Niken. Ketika awal-awal join MDP di K24 gitu ya, ceritanya gimana sih? Mulai mungkin dari Niken dulu nih. Kalau aku sih ini ya, kebimbangan para fresh graduate pada umumnya. Yes. Jadi awalnya tuh aku lulus sekitar tahun 2023 bulan Novemberan mungkin ya. Nah, itu ya biasalah kita banyak apply job dimanapun kita apply. Jadi apapun itu, entah itu MT, entah itu program-program yang lainnya aku coba apply gitu. Terus salah satunya itu di K24 juga. Tapi memang nggak tahu kenapa jujur aku waktu nge-apply di K24 itu aku ngerasa bahwa kok kayaknya aku di sini ya gitu. Karena long story short, aku dulu itu sebenarnya dari IPA. Yes. Jadi aku masuk kuliah itu jurusan manajemen. Jadi itu kan agak lintas. Tapi sejujurnya aku tuh pengen ada di dunia kesehatan. Jadi waktu aku apply buat MDP di K24 itu aku ngerasa kayak ini tempat aku deh gitu. Sejujurnya kayak gitu. Jadi emang ada feeling juga di awal ya bahwa memang kayaknya aku di sini, kayaknya aku bisa berproses di sini gitu-gitu sih. Oke, menarik ya. Menarik. Imelda gimana Mel? Kalau aku jujur juga awalnya aku sama kayak Niken juga lulusnya tuh di tahun 2022. Jadi di pertengahan bulan Juli, terus aku banyak ikut kayak pelatihan-pelatihan. Jadi sebelum aku daftar MDP tuh aku ikut pelatihan-pelatihan. Kemudian aku daftar nih di K24 tuh ada lowongan muncul tiba-tiba, nggak tahu kenapa kayaknya itu Out of udah nowhere ya. udah takdir ya Mas ya. Udah takdir, terus aku daftar di K24 karena juga aku kan jurusan kesehatan masyarakat ya Mas ya. Jadi terus Masih relate. jadi relate kayak aku ingin bekerja juga di bidang kesehatan, terutama ya melayani seperti itu, melayani di bidang kesehatan. Nah terus K24 juga kan memang bidangnya adalah melayani juga ya, melayani masyarakat, menyembuhkan, memberikan obat seperti itu. Nah jadi aku kayak tertarik nih untuk daftar di K24, terus aku daftar, terus puji Tuhan tuh prosesnya tuh lancar aja gitu loh. Semua step itu aku ikutin dan akhirnya aku lolos di K24 gitu. Oke. Jadi dan after aku join itu ternyata banyak sih pengalaman-pengalaman yang wow luar biasa sekali pokoknya. Luar biasa yang banget. dialami oleh Tidak fresh terbayangkan graduate. ya. Betul. fresh Berarti ini graduate. kerjaan pertama? Betul untuk Fresh kami, graduate iya. ya? Fresh graduate. Oke. Nah, kalau boleh flashback sedikit, waktu itu sebelum join MDP kan panjang kan prosesnya kan, dari seleksinya dan tahap-tahapannya gitu. Sempat ada pengen join perusahaan lain juga nggak? Maksudnya yang udah sama-sama tahap akhir nih gitu. Karena pekerjaan pertamaku dulu gitu. Iya. Gitu sempat bimbang, udah keterima di satu, terus perusahaan lain juga diterima nih gitu. Kalian sempat ngalamin fase-fase kayak gitu nggak sih pas fresh graduate? Jawab jujur ya. Jujur 1, ya, 2, 3. Pernah sih Mas. Pernah. Pasti karena kita sebagai fresh graduate kayaknya apa aja ya awalnya. apa aja disikat ya? Awalnya Sikat apa aja gas disikat gitu. Cuman emang mungkin ada poin plusnya ya tadi kalau seandainya kita di sini kita punya visi itu melayani masyarakat dan lain-lain berhubungan dengan kesehatan, meningkatkan taraf kesehatan tuh mungkin spiritnya akhirnya beda. Mungkin Betul. kalau seandainya di luar, oke, aku bisa. Mungkin kalau beberapa teman aku udah settle ya, mungkin teman-teman kita juga udah ngerasa settle bahwa dia di di Bidang company lain, yang yes. lebih mungkin kelihatan lebih kayak gimana itu. Tapi kalau aku sendiri ngelihatnya ya aku memang visiku ya memang ada niatan untuk arah menyejahterakan kesehatan Indonesia gitu sih. Jadi memang value-nya kita ya. Value-nya Kalau kita pernah dan visi misi kita sama perusahaan tuh sama. Wih, betul. K24. Jadi emang cocok iya. banget nih masuk MDP nih ya. yes. Jangan lupa. join. Ya, gitu. Tapi kalau di MDP kemarin proses belajarnya sampai akhirnya menjadi area manager itu berapa lama sih? 9 bulan ya 9 kita ya. bulan. 9 Dari- bulanan ya? Oke.
Kita 9 bulan dari Maret, awal. ya, sampai bulan Desember. Kita lulus bulan Kurang Desember. Jadi oke. Maret pertengahan ya kalau nggak Maret salah. pertengahan. Maret pertengahan terus sampai kita lulus itu di Desember kemarin. Oke, Alhamdulillahnya kita graduation bersama dengan direktur kami tercinta betul, secara Bapak. langsung gitu. Iya. Bapak Gideon Hartono, terima kasih. itu jadi pengalaman seru juga nggak sih? Seru banget Graduation pastinya. offline. Betul. Seru banget. Dan Seru kemarin banget. juga ada Mas Fandi Iya. dari Mbak Intan dari HRD Dari juga MC-nya ya. dari tim akademi ya. Oke. Nah, selama 9 bulan itu kalau boleh tahu ada nggak sih hal-hal challenging atau mungkin hal-hal baru yang mungkin Niken sama Imelda baru pertama kali alamin, terus gimana sih cara ngelewatinnya gitu? Dari Imelda dulu mungkin. Dari aku ya, oke. Pokoknya setiap hari itu Mas pasti ada aja apa ya hal baru yang kita pelajarin gitu, baik di apotik maupun di kantor gitu loh. Nah kalau di apotik terutama kita kan menghadapi apa ya orang-orang baru seperti itu, terus juga dengan karakter yang berbeda-beda gitu loh. Terus juga condition di lapangan juga berbeda-beda dari pasien mungkin, terus dari instansi atau partner yang kita kerjasama seperti itu juga pasti ada hal-hal baru gitu. Nah, dan kita tuh sebagai MDP, sebagai yang akan menjadi area manager seperti itu, nah kita harus siap gitu loh di segala kondisi gitu loh untuk menghadapi masalah itu. Jadi kita harus solutif. Nah terus kemarin pokoknya banyak banget pelajaran yang aku dapat gitu loh. Jadi kayak misalnya ini perlu ada contohnya nggak Mas? Boleh Perlu ada contohnya ya? Iya, boleh. Ya mungkin kita juga kan apa ya mengalami namanya magang ya. Jadi kita magang, kita juga belajar dari awal dari bawah banget. Jadi kita belajar menjadi kasir juga, menjadi apoteker juga iya, menjadi kasir. Terus udah ya tadi ya. Terus menjadi keuangan Oke. seperti itu. Nah, terus habis itu kita juga melayani pasien langsung nih. Jadi ada pasien datang kita melayani. Nah, itu karakter pasiennya berbeda-beda dan wah, itu kita tuh bener-bener kayak Oke, begini ya, dan kita harus langsung adaptif banget gitu sama kondisi itu. Oke. Mungkin itu. Jadi apa ketika magang itu ada cerita banyak di sana yang Banyak mungkin belum pernah Imelda rasain sebelumnya. Belum Mas, karena memang sebelumnya kan kita belum pernah ya kayak melayani apa jadi seorang apoteker, seorang yang langsung ketemu pasien terus jawab pertanyaan mereka, harus ngasih tahu segala macam gitu tuh, itu pengalaman baru banget sih buat aku. Oke. Dan ini kan ada lagi nggak? Sebenarnya so far sama ya. Jadi memang kita itu fokusnya adalah kalau yang paling challenging buat aku itu di masalah SDM sih. Karena kan kita SDM, berhubungan dengan banyak orang ya. Kalau secara teknis mungkin kita kan dari hulu hilir itu semuanya kita coba bantu ya. Jadi kan kita sebagai area manager itu tugasnya memang apapun masalahnya kita harus tahu jawabannya kayak gitu. Tapi itu hal yang baik dan menarik untuk kami gitu. Kenapa? Oke. Karena memang kalau seumpama masalah teknis, oh ini gimana perizinannya dan lain-lain itu kita bisa pelajarin. Tapi kalau seandainya masalah SDM, bagaimana kita mau memimpin? Kita sekarang pegang sekitar 15 outlet. Satu outletnya katakanlah 10 orang. Berarti ada 150 orang yang kita harus lead. Kita harus kasih arahan, insight dan lain-lainnya. Jadi motivasi buat gimana sih kita itu bisa ngelit dengan baik, gimana cara kita ngomong sama orang itu jadi matters banget seperti itu. Jadi emang kalaupun apa yang paling challenging tuh menurut aku gimana kita connect sama tim kita Orang, ya. Setuju. dan gimana caranya kita harus berbicara dengan mereka, kita minta tolong, kita minta bantuan untuk berkontribusi, itu juga skill yang perlu kita ini banget sih. Jadi Kita next level lagi ya. betul. Pernah ada cerita khusus nggak? Kalau ngomongin Gimana? SDM. Pasti Boleh, ada banyak dong. banget. boleh di Banyak spill, ya. boleh di spill. Boleh. Mungkin gini, long story short, ada dari sisi pasien juga. Jadi pertama kali ketika aku magang, itu tuh ada pasien datang dengan keluhan bahwa adalah sesuatu keluhan gitu. Nah, terus habis itu dia merasa tidak terjawab oleh frontliner kita katakanlah. Nah, dari situ teman-teman ini pasti dong ketika kita ada di sana, ketika kita seorang area manager ada di sana, teman-teman di gerai itu pasti akan lari ke kita, Mbak ini gimana? Seperti itu. Sedangkan yang kita harus lawan itu mungkin orang yang sudah sepuh atau orang yang udah punya pengalaman atau pengetahuan kesehatan lebih baik daripada kita. Jadi ya memang pada saat itu sih saya sih berusaha sebisa mungkin untuk tenang, mengalah dulu pertama. Dan itu adalah skill yang menurut kalau aku sendiri tipikalnya orangnya ini ya Mas ya, das gitu. Maksudnya kayak jadi kalau sama ada sesuatu yang kurang gitu kita rasanya kayak
wah ini nggak benar, ini kurang gitu. Tapi dari situ kita harus belajar, mulai merendah diri, kita mulai belajar gimana sih cara yang handle pasien kayak gitu. Pada saat itu sih langsung ya Bu, Bapak Ibu kami mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat kayak gitu, baru kita berikan solusi lainnya. Nah itu menurut aku adalah hal yang sangat apa ya, Baru langsung di challenge. depan mata gitu. Beliaunya kayak, Mbak saya nggak suka kayak gini, dan kita langsung kayak harus ngapain kita gitu. Iya, betul. Gitu sih. Tapi ya alhamdulillahnya kita bisa handle, jadi kayak Agile ya, bener adaptif. itu kita beradaptasi dengan itu, kita berusaha untuk calm down, kita harus oke, kita ngalah dulu lah, lebih baik ngalah sih memang kalau dari sisi kita pelayanan gitu ya. Itu sih kalau dari aku, jadi dihadapkan dengan pasien yang memang luar biasa gitu sih. Oke. Menarik ya. Menarik. Nah, dari akhirnya apa hal-hal challenging yang teman-teman dapetin selama 9 bulan itu dan akhirnya dinyatakan lulus sebagai MDP terbaik batch 26. Gokil. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Nyangka nggak jadi MDP terbaik? Jujur awalnya sih Enggak. enggak ya Mas. Masih. Karena kita Benar. tuh ada satu batch itu ada banyak ya Mas, ada Betul. sekitar 11 orang ya kalau nggak salah. Nah, itu benar-benar orangnya tuh luar biasa semua. Jadi kita tuh bersaing sangat sehat gitu, bersaing dengan sehat dan memang punya karakter dan semuanya tuh pintar gitu loh Mas. Semuanya pintar. Jadi aku ngerasa kayak apa iya gitu loh, aku bisa jadi yang terbaik gitu. Jadi aku lebih ke kayak yaudah yang penting kita lulus bersama-sama gitu. Mungkin kita juga malah lebih ke arah ini sih Mas, kalau kita malah lebih ke arah awalnya ya, yang penting lulus. Mau kita Bareng-bareng gitu ya. benar, Bareng-bareng, betul, mau Mas. kita di peringkat berapa dan lain-lain itu menurut kami sih memang bonus dari awal ketika Oke. kita ditempatkan. Oke. Kita udah yang kayak kami kan berdua di region kami berdua gitu. Kami selalu bilang kayak udahlah yang penting lulus aja, yang penting kita udah belajar kayak gitu. Karena kalau kita lihat semua teman-teman kita itu punya cara ngelitnya masing-masing dan itu semua itu hebat-hebat banget. Ada yang memang sudah berani, maksudnya speak up dan lain-lain. Ada yang memang kita pun juga ini ya turut Minder. hadir dalam Oke. perjalanan mereka. Jadi ibarat kata dulu saya sama Imelda ini bukan seperti ini gitu loh. Nah mungkin apa yang dilihat sekarang itu adalah hasil pembentukannya kita selama 9 bulan. Itu sih, itu yang benar-benar kelihatan. Kalau dari teman-teman kami yang lain pun juga sama. Jadi hal-hal yang menurut kita mungkin kayaknya orang itu nggak bisa deh ngelit dengan cara ini. Tapi ternyata setelah 9 bulan itu kami ngerasa kayak ketemu teman-teman kita yang baru tuh juga kayak wow, ternyata perubahannya juga cukup luar biasa ya. Jadi kalau dibilang nyangka atau enggak itu sama sekali nggak nyangka sih gitu. Karena kita emang awalnya juga kayak niatnya adalah belajar. Jadi ya kita serahkan lah semua. Yang penting kita rajin mentoring, kita Mentoring. projectnya kita benar-benar godok dengan baik. Gimana caranya supaya itu berimpact kayak gitu. Kita Itu aja berikan sih. yang maksimal aja sih. Betul. Oke. Kuncinya berikan maksimal aja. Kan Gitu. yang maksimal ya. Oke, siap. Nah, tapi kalau boleh sharing juga ya, menurutku ketika teman-teman udah ngelakuin hal yang sama tadi, tapi pasti ada aja deh hal lebih yang kalian lakuin gitu ya, atau mungkin hal yang teman-teman yang lain gak lakuin tapi kalian lakuin gitu, sampai akhirnya bisa mengantarkan menjadi MDP terbaik. Kira-kira apa sih hal itu? Dari email dulu deh. Oh dari aku. Iya. Dari aku ya, mungkin kalau dari aku sendiri, aku orangnya itu adalah konsisten sih Mas. Jadi aku konsisten. Dan aku juga, menurut aku adalah orang yang pekerja keras juga ya Mas. Jadi kalau aku udah nargetin sesuatu nih, aku tuh pengen nyelesainnya sampai selesai gitu loh. Mbok ya gimana caranya itu harus selesai gitu loh. Dan aku kerja keras untuk achieve itu gitu loh. Jadi apapun caranya, tapi tetap halal ya Mas ya. Tetap halal, aku kerja keras, aku ya sampai selesai, aku harus pokoknya target aku tuh harus sampai selesai. Mungkin dari aku sih itu sih yang membuat aku bisa dicapai di tempat ini. Selain dibalik itu adalah mentor-mentor aku yang sangat luar biasa seperti itu. Luar biasa pokoknya. Ini Sama. Kalau kita kuncinya memang konsisten sih Mas. Konsisten dan kita nggak boleh nyerah sama apapun itu. Itu sih. Jadi kayak memang kalau kita bilang perjalanan kita itu justru hal yang bikin kita berada di posisi entah itu MDP terbaik ataupun
achievement apapun yang kita dapat itu karena kita konsisten. Jadi kalau kita boleh cerita dari awal, kita tuh punya banyak sekali pandangan ya. Maksudnya kita datang itu dengan kayak pandangan, oh ada yang cuman kesini itu pengennya oke deh kayaknya aku cuman mau 1 tahun dan lain-lain gitu. Tapi ternyata setelah kita terjun, kita tahu wah nggak bisa. Sayang banget kalau seandainya aku cuman bertahan di sini karena formalitas aja. Kayak gitu sih. Jadi memang karena kita konsisten, kita tahu apa yang mau kita raih. Makanya kita bisa lebih konsisten lagi buat berusaha, buat kita juga bekerja sama sih Mas. Maksudnya betul. Jadi kayak kita ada di region yang sama, jadi kita juga bekerja sama gimana caranya. Kalau satu nangis ya satu harus kuat, tapi kalau yang satunya nangis juga ya satu harus kuat gitu. Dan itu benar-benar terjadi kalau kita flashback gitu ya. Wah, mungkin nggak kehitung ya kita udah nangis berapa kali. Asli. Iya, dari sisi ya pasti banyak lah cerita-cerita buat yang mendewasakan kita. Itu banyak banget di 9 bulan itu. Mungkin kita nangis ya mungkin setiap hari ya kayak gitu. Di awal memang agak susah penyesuaiannya. Jadi mungkin selain dari konsisten, dari sisi teamwork juga sih. Kita sebagai kita di sini sebagai tim juga, kita gimana caranya buat nge-support satu sama lain. Bahkan kita pun juga kadang ini ya, maksudnya buat nge-support tuh udahlah aku lagi nggak bisa nge-support kamu karena kita lagi sama-sama ini. Down. Jadi waktu kalau lagi kayak gitu. gitu kita mungkin arahnya adalah oh ya udahlah Mel, kita lakuin ya, kita survive pokoknya di sini gitu. Gitu. Oke. Gitu sih. Pokoknya kalau MDP itu kan pasti banyak ya masalah-masalah baru yang tadi kayak kita udah ceritain gitu. Nah jadi itu kadang buatin kita down gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bangkit lagi gitu abis itu. Nah kemarin tuh kita gitu sih Mas. Kita down tapi kita bangkit. Kita down kita bangkit. Pokoknya gitu terus. Jadi akhirnya kita bisa survive dan ya puji Tuhan bisa jadi MDP terbaik. Menarik ya. Gitu. By the way, berarti tadi selama 9 bulan berproses di MDP gitu kan, ada banyak ujian-ujian. Nah, kalau dari setiap ujian itu kira-kira kalian berdua itu masing-masing termasuk orang yang diunggulkan gak sih? Oke, mungkin dari aku ya. Iya. Kalau aku melihat mungkin saling menilai satu sama lain ya. Aku Boleh. melihat Niken itu adalah orang yang aku yakini dan menurut aku dia akan jadi orang yang top atas gitu loh. Asli. Karena memang dia emang basicnya tuh manajemen kan udah. Dan ini tuh kayak menurut aku passionnya dia dan dia melakukan itu dengan sangat baik menurut aku. Nah jadi menurut aku Niken itu adalah orang yang unggul sih Mas di bidang ini gitu. Oke, udah kelihatan ya. Kelihatan banget dari awal. Makasih banget. Jangan lupa Makasih ya. Jangan lupa. Makasih banget. Kalau Tapi dari Niken, minimal. ke emailnya gimana? Kalau aku ngelihat email itu sosok yang pekerja keras banget. Jadi ibarat kata orang itu kasih hal itu 100. Dia tuh ngasihnya 200. Jadi ibaratnya itu karena gini, kalau seumpama tadi email bilang aku itu satu ini ya, maksudnya satu bidang studi ya, karena aku dulu manajemen juga. Kalau email ini kan basicnya adalah kesehatan masyarakat. Dia tahu itu dari sisi kesehatannya. Tapi kalau dari sisi manajemennya, entah itu definisi BEP, ROI, itu masih dia harus belajar. Dan ketika dia dapat challenge itu, dia tuh langsung nggak mau tahu, aku harus bisa tahu apa itu gitu. Jadi benar. Jadi ibaratnya yang mungkin kalau dulu nih secara mungkin knowledge aja ya, kalau knowledge karena aku mungkin bukan dalam arti lebih bagus ya, tapi lebih terbiasa. Aku udah di sini, dia di sini pada saat itu, tapi sekarang dia udah di sini. Jadi kayak ibarat kata karena dia ini persisten orangnya, terus habis itu juga kerja keras, itu makanya dia langsung bisa aku bisa langsung ngerti ini tentang semua hal tentang manajemen kayak gitu. Jadi mantap Besti, makasih ya. Keren banget. Keren cocok kalian guys, tandeman gitu, kerjasama, bikin project. Betul, kita tuh memang karena kita di center cuma berdua ya Mas. Jadi kita tuh harus ya saling backup betul banget. Kalau nggak gitu kita udah nangis. Asli. Betul, jadi emang dibilang temen yang baik, lingkungan yang baik itu bisa mendukung kita untuk baik juga, gitu, mempengaruhi kita banget gitu. Oke. Aku keinget perumpamaan nih, kalau dari kalian berdua berarti kalau bisa dibilang Niken itu udah ada bakatnya. Nah, Imelda ini yang kerja keras. Iya enggak sih? Bisa dibilang gitu ya? Betul. Iya. Tapi aku jadi percaya bahwa bakat itu bisa dilahirkan.
ngelihat Iya. email tuh aku ngerasa bahwa Iya, betul. bakat itu bisa dilahirkan gitu loh. Jadi kalau sekarang kita ngomongin tentang manajemen apalah itu, aku sama Iman udah di taraf yang sama banget. Jadi akhirnya, ibarat kata aku setuju. kuliah 4 tahun nih, ya dia udah sama dengan aku gitu loh. Nggak apa. Tapi masih Gitu. lebih bagus kan. Tapi enggak lah ini. Oke. Oke, 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 aku oke. setuju banget sih emang kalau semisal ada bakat doang tanpa kita kerja Betul. keras juga gak jadi apa-apa gitu. Betul. Ibaratnya begitu pun sebaliknya kalau cuman kerja keras doang tapi kita nggak passion di sana juga nggak nemu gitu kan. Jadi emang saling melengkapi satu sama lain. Oke, menarik banget ya. Oke, kalau balik ke tadi selama berproses itu tentu nggak lepas dari peran mentor ya nggak sih? Betul sekali. Setuju banget. Yang membimbing, yang ngajarin, yang ngasih insight buat kita berproses selama di sana. Ada nggak sih apa pembelajaran atau mungkin kalimat-kalimat yang memotivasi kalian berdua dari peran mentor? Kira-kira apa? Mungkin aku dulu ya. Boleh, boleh. Kalau aku dari mentor aku selalu dibilang dicoba dulu. Jadi awal itu jadi kalau aku ngelihat sesuatu gitu ya, kita ngelihat masalah di depan itu tuh kayak tembok gede banget Mas awal. Jadi kalau bisa divisualisasikan tuh aku ngelihat suatu masalah A gitu ya. Itu tuh kayak tembok yang gede banget gitu. Tapi mentor itu selalu bilang di ini aja satu-satu. Jadi ibaratnya itu kayak di apa ya? Kalau tembok itu ya diketokin satu-satu, kecil-kecil aja nggak apa-apa gitu, lama-lama dia akan runtuh dan itu beneran. Jadi kata pertama yang selalu diucapkan itu adalah dicoba dulu baru dapet insight-nya apa. Itu benar banget. Jadi aku begitu dapat itu tuh, mungkin itu klise ya buat orang-orang itu, Iya, buat betul. buat orang tuh kayak ya emang harus dicoba dulu. Tapi kalau kita udah ada di posisi itu, Susah. nah itu tuh buat kita mengerti dicoba dulu baru dapat insight-nya, itu benar-benar hal yang big buat kita. Karena ibarat kata ternyata di luar tembok itu tuh banyak hal yang kalian nggak bisa lihat gitu loh. Jadi ya emang harus sabar satu-satu, kita pecahin dulu masalahnya satu-satu, kita lihat dulu ini tuh insight-nya seperti apa, ini tuh seperti apa, baru kita bisa belajar maksudnya itu ini toh gitu. Jadi kalau mentor tuh buat aku, beliau itu mendirect aku supaya tahu bahwa apa yang kamu alamin, yang kamu anggap besar itu sebenarnya nggak segitu besar gitu sih. Oke. Jadi itu luar biasa banget. Terima Dicoba kasih dulu semuanya ya. senior dan juga Bapak Ibu Rom kami, Bu Yani juga operation manager kami yang selalu setiap hari, kita kan satu kantor ya Mas. Jadi setiap Iya, hari betul. kami tuh dikorekin kayak udahlah kalian itu ibarat kata Harus bakoh gas dulu gitu loh. Ah. Jadi bakoh, benar, bakoh itu kata yang selalu diucap terus. Jadi kayak apapun itu yang penting mentalnya bakoh, semua itu diuji. Jadi kalau kita udah ngerasa, "Bu, saya kok gini, bukan adu nasib ya." Tapi begitu dengar cerita dari senior-senior kami, mentor-mentor kami, operation manager kami, bahkan kita tuh langsung ngelihat, kayaknya masalah kita tuh belum ada Belum ada apa-apa. apa-apanya, Benar. betul. Jadi spiritnya kita tuh makin gede lagi sih gitu buat mencapai apapun itu gitu. Oke. Oke, kalau aku kata-kata yang paling aku ingat itu adalah kalau MDP itu kan banyak banget masalahnya Mas, dan kita tuh baru pertama di situ gitu. Jadi kita tuh cenderung fokus ke masalahnya. Apa sih Oke. masalahnya gitu loh. Nah, sedangkan mentor aku tuh ngomong, "Kamu tuh jangan fokus terlalu ke masalahnya, fokus ke solusinya." Solusinya apa? Kamu fokus dulu perbaikin, baru setelah semua sudah solve, baru kamu cari tahu apa akar masalahnya, baru nanti supaya tidak terjadi lagi gitu loh. Betul. Nah, di situ yang buat aku kayak, oh iya ya bener, selama ini aku hanya fokus ke masalahnya apa. Itu buat aku stres sendiri gitu loh. Nyari-nyari masalahnya, sedangkan itu tuh urgent untuk diperbaiki gitu loh. Jadi lebih baik kita fokus sama solusinya dulu, baru nanti kita perbaikin, seperti itu sih. Oke, Itu yang menurut gils, aku gils. sangat keren banget dari mentor-mentor aku. Keren. Menarik ya, menarik Buka ya. mata kita Ngebuka ya. mata kita banget gitu sih. Oke, nice. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih buat teman-teman mungkin yang nonton juga gitu kan, ada yang pengen juga join di MDP atau yang masih berproses di MDP. Let's try. Aku pengen nih jadi MDP terbaik juga kayak Kak Niken dan Kak Imel gitu kan. Kira-kira apa nih tips dari masing-masing, boleh dong di-sharingkan? Oke, tipsnya. Dari email dulu mungkin. Oke, dari aku ya. Dari aku tipsnya intinya nanti kan ada awalnya kan ada berbagai tahap ya yang harus dilakukan untuk
lulus di MDP. Nah, itu perlu dijalani semaksimal mungkin, pokoknya berikan yang terbaik, tunjukkan kemampuan kalian bahwa kalian tuh bisa jadi MDP seperti itu. Nah, setelah nanti masuk menjadi MDP, nah itu juga perlu mungkin tadi yang kita sharing itu bisa dilakukan. Jadi pokoknya teman-teman nanti kalau udah join MDP, ketemu mentor-mentor dari tim training. Awal nanti kita akan ketemu tim training dulu. Nah, itu banyak pelajaran dari tim training itu yang perlu kita pelajari banget gitu. Nah, nanti itu bisa diterapkan di lapangan. Dah baru nanti kita akan ketemu sama mentor-mentor seperti itu di operationnya. Nah, itu juga perlu dilakukan dengan maksimal, dan pokoknya jangan pantang menyerah sih. Nanti kalau ada masalah, pokoknya cerita aja, jangan dipendem sendiri, terus cerita, berbagi, sharing sama temen satu batch mungkin. Nah, kemudian nanti pasti dapat pelajaran banyak sih dari situ. Akhirnya nanti aku yakin kalau kalian bisa belajar dari hal itu, kalian akan bertumbuh di situ. Oke, wait. Tadi aku mau klarifikasi sedikit. Bukan jangan pantang menyerah, tapi pantang menyerah gitu kan? Betul. Pantang menyerah, betul. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, harus mudah menyerah dong. Betul, koreksi. Oke. Niken, apa nih Ken? Kalau aku ya, buat mungkin teman-teman yang udah ada di MDP ataupun sedang akan berangkat gitu ya menjadi MDP di K24, kalau aku pesannya adalah ketika kita angkat tas, kita menuju ke area, entah itu nanti belajar di akademi, di gerai, apapun itu, tas kita tuh harus kosong, dan kita tuh harus punya mindset kita itu belajar di sini. Itu yang pertama. Jadi kalau seumpama di awal kita udah yang kayak, wah aku itu pengen ini, karir ini jadi kayak gini, kita punya ekspektasi apalah itu menurut aku mungkin akan jadi beban nantinya, karena kita di sini-sini aja ya dan lain-lain. Padahal yang harus kita pegang dari awal itu adalah kuncinya belajar. Jadi ketika kita udah berangkat, niatnya adalah belajar. Apapun yang kita dapat itu akan jadi pelajaran buat kita. Jadi ibaratnya kalau kita udah gelas kosong gitu ya, kita tuh udah sekecil ngelihat tukang parkir, kita tuh bisa belajar gimana caranya ngobrol dengan orang yang punya background berbeda kayak gitu-gitu. Semua itu bisa kita pelajarin gitu kalau emang kita niatnya belajar. Tapi kalau kita udah berangkat niatnya adalah hal-hal yang berbau, maksudnya ibarat kata tuh nggak ikhlas di dalam hatinya untuk belajar, itu akan susah sih buat kita berkembang. Masuknya gitu. Benar. Jadi susah ya. Iya, jadi kalau kita berdua, kita pernah sharing juga, kita tuh berangkat itu nothing tulus lah. Ibaratnya kita berangkat, kita mau belajar. Mama saya pun juga bilang, kamu berangkat itu jangan mikirnya tuh jangan bekerja, karena nanti takutnya mikirnya tuh bekerja tuh ini hal-hal material lah gitu loh. Kalau Sania berangkat itu niatnya adalah belajar, percaya deh, apa yang kita dapat itu pasti jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kalian bayangkan gitu. Kalau aku sendiri juga awalnya cuma ngebayangin dapatnya segini, ternyata banyak banget gitu sih. Oke. Yes, setuju banget sih. Jadi harus mengosongkan gelas itu tadi gitu ya, dan niatnya buat belajar, karena dari belajar itu akhirnya kita dapat hal-hal baru dan bisa kita terapkan juga di segala keseharian kita. Oke, menarik teman-teman, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari aku buat Imelda dan Niken, ngomongin soal plan kedepannya nih. Kalau dari kalian ada nggak sih mimpi-mimpi di K24 ataupun mimpi secara personal yang mungkin pengen dicapai gitu? Boleh dong cerita. Mungkin dari Niken? Oke, kalau dari aku, untuk sekarang ya, berada di posisi ini, berada di perusahaan ini ngebuat aku membuka mata bahwa aku ini adalah bagian dari perubahan kesehatan di Indonesia. Nggak tahu kenapa, mungkin aku dinilainya terlalu melankolis gitu ya. Tapi itu yang ngebuat aku bertahan sampai sekarang sih, Mas. Jadi memang kalau ngelihat direktur kita Pak Gideon Hartono selalu bilang, mimpi saya itu ngebuat apotek-apotek di pelosok terkecil Indonesia. Nah itu tuh saya kalau setiap kali dengar beliau berbicara seperti itu tuh rasanya kayak aku harus jadi bagian buat dari itu gitu. Jadi kayak apapun mimpinya, beliau tuh pernah bilang kalau saya buka di pelosok itu harus rugi, saya berani rugi. Beliau itu selalu mengajarkan itu. Jadi buat saya itu adalah spirit yang luar biasa ya, yang bisa saya terapkan di diri saya sendiri. Jadi kalau seumpama planningnya ke depan selama saya ada di sini, saya mau melakukan semua yang terbaik di diri saya mau berikan ke perusahaan ini, karena memang visi dan misi perusahaan ini tuh yang menurut saya tuh bayangin mulia, ya? Iya benar, bayangin aja di seluruh pelosok Indonesia itu bakalan ada apotek K24 yang bisa ngebantu
kesehatan masyarakat itu sih. Aku ngebayanginnya aja udah merinding apalagi. Asli. Semoga Semoga. kita bisa semua Tetap daerah bisa. di Indonesia itu bisa ada apotek ada kita Apotika gitu. 24 gitu, Gitu Mas. sih. Ya Dari mungkin dari emailnya? aku juga sama ya sama Niken. Jadi kalau Sama memang sama. Jadi memang kalau saya masih berada di sini, tentunya saya akan ingin menjadi bagian dari sini dan tentunya berkembang terus ya, berkembang dan saya juga berkeinginan ya untuk mungkin bisa ditempatkan di tempat yang K24 nanti, di mana mungkin di area-area yang belum saya pernah datengin gitu. Nah itu saya ingin coba saya berkembang di sana. Jadi tidak hanya di sentral, mungkin saya ke area-area lain seperti itu, berkembang di situ. Oke. Untuk mengembangkan Indonesia dan Oke, kesehatannya. siap. Ya Bu Yani ya, Imelda siap Bu mau ditempatin di Papua katanya. Gimana Mas? Boleh. boleh. Berarti setelah 4 tahun masih tetap di operation ya? Of Berarti ya? course harus Mas. Kalau Target. ada yang bisa lebih ini lagi boleh sih apa aja. Apa aja. Kita tuh apa aja. Betul, Jadi Mas. kalau seumpama nanti ditempatkan di bagian lain dan Divisi ternyata lain kita gitu ya. dibutuhkan di sana, Yes. itu tuh juga terbuka banget. Karena itu tetap dari bagiannya K24 seperti itu sih Mas. Oke. Jadi kita tetap As long as kita di perusahaan ini kita punya visi dan misi itu nggak apa-apa sih gitu buat kita emang ya yang penting visi misi besarnya gitu. Oke. Thank you Imelda, thank you Niken Terima udah mau kasih, sharing ke Sandi. kita. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Mungkin kita ngajak kali ya. Iya, Jadi ngajak kali ya. supaya teman-teman itu bisa bergabung tertarik dengan kita. gabung dengan kita. Kalau boleh aku speak dikit ya. Jadi kayak kalau teman-teman bisa masuk ke MDP K24 ini, teman-teman itu aku janji kalian bakal dapat pengalaman yang luar biasa. Yang mungkin itu akan merubah diri kalian, pribadi kalian itu menjadi lebih kokoh, lebih santai aja dalam menghadapi masalah. Hal-hal di Gitu luar pekerjaan tuh kita udah kayak oh gini, oh Iya. gini. Aku udah pernah Biasa ngalamin nih di aja, sini gitu. gitu, Jadi bener. Iya, bener. Bener banget. Bener. Hal-hal ibarat kata nih, saya pernah waktu itu ada orang tiba-tiba kecelakaan gitu ya, katakanlah. Itu kan di depan mata banget. Mungkin kalau dulu kita udah kayak, gimana nih. Tapi begitu udah di sini, ngelihat masalah-masalah besar tuh kayak, oh gitu, oke, berarti ini Pasti gimana? ada solusinya gimana? Gitu. Jadi bisa dilihat tuh santai apa kita kalau seandainya sekarang melihat masalah-masalah mungkin di luar pekerjaan pun juga sama gitu loh. Jadi kalau ngelihat masalah itu kita yang kayak, oke, solusinya apa? Gitu. Oke. Jadi yuk teman-teman semuanya join di MDP K24. K24. Iya, nanti teman-teman bisa belajar banyak banget, bisa dapat ilmu banyak banget dan nanti ketemu senior-senior yang baik seperti Senior Sudah kita. Iya. mentor-mentornya oke banget. Semuanya positif. Kita nggak pernah tuh yang namanya kayak udahlah nggak usah put effort kayak gitu itu nggak pernah, tapi justru malah tunjukin yang terbaik gitu dari dirimu. Gitu sih kalau mentor-mentor kita. Terima kasih. Oke. Gitu ya teman-teman ya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye.